Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi kimia non-logam mengenai fireworks atau kembang api. Perkenalkan, nama saya Naftalina Azganur dan rekan saya Mawadatuz Zahro. Nah, pembahasan kali ini yaitu mengenai fungsi dari kembang api, kemudian ada komposisi serta kandungan senyawa kimianya, dan kemudian ada mekanisme kerja dari kembang api, serta ada efek negatif yang ditimbulkan dari kembang api. Nah, sebelum itu, apa sih kembang api itu? Jadi, kembang api adalah bahan peledak sederhana dari bahan-bahan kimia yang akan menghasilkan kombinasi warna yang indah. Lalu bagaimana fungsi dari kembang api itu sendiri? Nah, karena kembang api memiliki nilai estetika yang tinggi melalui warna-warnanya, maka biasanya kembang api digunakan untuk memeriahkan acara-acara spesial seperti tahun baru, hari lebaran, acara kemenangan, konser musik, dan lain-lain. Nah, komposisi dari kembang api itu sendiri ada 6 komponen, yaitu yang pertama ada binder, kedua ada regulator, ketiga ada fuel atau bahan bakar, keempat ada oksidator, kelima ada reduktor, dan keenam ada agen pemberi warna. Lalu apa saja sih senyawa yang terkandung dalam kembang api? Dan mengapa pada kembang api menghasilkan warna-warna yang berbeda? Berikut penjelasannya. Ternyata warna-warna yang berbeda itu dihasilkan dari beberapa warna nyala unsur-unsur penyusun dari kembang api. Nah, unsur-unsur di atas adalah komponen utama penyusun kembang api yang membuat kembang api itu sendiri memiliki warna-warna yang berbeda. Nah, klasifikasi senyawa bahan kembang api yaitu yang pertama ada penyusun utama kembang api berupa golongan alkali, golongan alkali tanah, ada periode 3 dan periode 4. Nah, sifat dari senyawa bahan kembang api yaitu yang pertama ada logam berupa golongan 1A, 2A, aluminium, tembaga, besi, titanium, dan seng. Kemudian ada golongan non-logam berupa karbon, klorin atau Cl2, oksigen, fosfor, dan belerang. Dan yang terakhir ada metaloid berupa antimon dan boron. Lalu apa sih ikatan kimia yang terdapat pada kembang api? Nah, salah satunya adalah ikatan logam. Ikatan logam adalah suatu kekuatan utama yang menyatukan atom-atom logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia di mana gaya antar molekulnya terbentuk karena penggunaan elektron bersama, tetapi tanpa memiliki arah yang tertentu. Ikatan logam merupakan akibat dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Lalu bagaimana geometri molekulnya? Nah, geometri molekulnya ini tergantung pada susunan ruang atom-atom dalam molekulnya. Misalnya, ada molekul diatomik memiliki geometri linear, kemudian molekul triatomik dapat bergeometri linear atau bengkok. Ada juga molekul tetraatomik bergeometri planar atau datar sebidang atau piramida. Semakin banyak atom penyusun molekul, maka semakin banyak pula geometrinya. Lalu bagaimana sih mekanisme kerja dari kembang api? Nah, kembang api memiliki beberapa komposisi yang umum, yaitu yang pertama campuran antara potasium nitrat dengan arang dan belerang. Kemudian ada campuran antara sodium nitrat, arang dan belerang. Kemudian ada juga campuran antara potasium nitrat dan arang tanpa belerang. Dan ada pirodex atau merupakan campuran antara potasium nitrat, potasium perklorat, arang, belerang, cyanoguanidin, sodium benzoat, dan dextrin. Nah, biasanya zat pengoksidasi yang digunakan berupa garam perklorat atau nitrat yang dapat melepaskan gas oksigen dan semburan api pada kembang api. Bahan bakar bereaksi dengan zat pengoksidasi untuk menciptakan gas. Lalu mengapa kembang api bisa memunculkan warna-warna yang indah? Nah, warna-warna ini berasal dari atom hasil pemanasan pompa energi natrium, barium, dan strontium dengan elektron, sehingga mendesing di sekitar inti masing-masing. Elektron dengan energi yang lebih besar akan menembak hingga ke lokasi yang lebih tinggi.
Nah, ketika jatuh kembali ke posisi sebelumnya, maka elektron sudah kehilangan energi ekstra dan berubah sebagai cahaya yang tampak berupa kilatan. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah energi yang dilepaskan bergantung pada elemennya yang berkaitan dengan warna cahaya yang kita lihat. Energi yang lebih tinggi seperti yang terbuat dari atom tembaga memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya menuju cahaya spektrum biru. Kemudian cahaya merah dari atom strontium memiliki energi gelombang yang lebih rendah. Energi yang bekerja secara bersamaan itu menyebabkan ledakan pada tabung kembang api. Lalu bagaimana karakteristik unsur dari penyusun kembang api? Nah, terdapat 4 bagian. Yang pertama ada penghasil warna, penghasil suara dan asap, pemicu ledakan, dan penghasil cahaya atau kilatan. Nah, untuk penghasil warna sendiri biasanya dihasilkan dari golongan alkali tanah, tembaga, dan seng. Kemudian ada penghasil suara dan asap, yaitu dari antimon dan seng. Kemudian ada pemicu ledakan, yaitu oksidator, fosfor, titanium, karbon, dan belerang. Dan yang terakhir adalah penghasil cahaya atau kilatan berupa aluminium, fosfor, besi, dan titanium. Nah, di balik indahnya warna yang dihasilkan oleh kembang api, ada juga loh efek negatifnya. Apa aja sih? Nah, yang pertama adalah ledakan yang berbahaya. Jadi kembang api akan menghasilkan suatu ledakan sehingga untuk menyalakannya perlu pengawasan orang dewasa. Yang kedua adalah dentuman yang keras. Nah, dentuman yang keras ini beresiko merusak pendengaran, terlebih pada jarak yang dekat. Yang ketiga adalah hasil pembakaran berupa asap dan zat-zat kimia lainnya menyebabkan adanya polusi udara yang dihasilkan dari kembang api. Dan yang keempat adalah komposisi kembang api yang tidak sesuai biasanya akan menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna. Nah, pembakaran yang tidak sempurna ini akan dihasilkan gas karbon monoksida yang beresiko merusak lapisan ozon. Dan efek yang terakhir adalah menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, infeksi paru-paru, sesak nafas, dan lain-lain yang dihasilkan dari asap dari kembang api itu sendiri. Sekian dari kami, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.